Bayangkan sebuah rumah mewah berdiri megah di tengah kota, dengan pagar tinggi menjulang dan halaman yang luas. Di dalamnya tinggal seorang wanita anggun, seorang janda kaya raya yang hidupnya terlihat sempurna di mata banyak orang. Namun, siapa sangka, di balik dinding megah itu, ia justru menyimpan kesepian yang begitu dalam. Hari-harinya sepi. Suara tawa sudah lama menghilang. Meja makan besar selalu kosong, dan setiap malam ia hanya ditemani keheningan yang mencekam. Meski harta melimpah, ada satu hal yang tak pernah bisa ia beli. Kehanatan hati seseorang yang benar-benar tulus. Lalu, datanglah seorang pria sederhana. Bukan pengusaha kaya, bukan orang terpandang, melainkan seorang tukang galon yang setiap hari bekerja keras mengantarkan air ke rumah-rumah. Penampilannya biasa saja, namun di balik kesederhanaan itu, ia membawa sesuatu yang selama ini hilang dari hidup sang janda, yaitu ketulusan dan perhatian. Pertemuan yang awalnya singkat ternyata menjadi awal dari kisah yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah kisah yang membuat banyak orang tercengang ketika seorang wanita dengan segala kemewahannya justru menemukan cahaya kebahagiaan dari sosok pria yang begitu sederhana. Inilah kisah nyata tentang seorang janda kaya raya yang memberi kesempatan kepada tukang galon untuk menemani hari-harinya. Sebuah kisah penuh haru, kontroversi, sekaligus bukti bahwa cinta bisa hadir dari tempat yang tak pernah kita sangka. Halo sahabat Kisah Luna, sebelum kita masuk ke cerita ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menuliskan kota asal Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Terima kasih banyak untuk setiap dukungan Anda. Mari kita mulai kisah nyata ini. Di sebuah kota yang ramai, berdiri sebuah rumah besar nan megah dengan arsitektur bergaya klasik modern. Pilar-pilar tinggi menopang bagian depan rumah. Lampu gantung kristal berkilauan dari langit-langit, dan halaman luas dengan taman bunga berwarna-warni seakan menjadi penanda betapa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Namun, di balik segala keelokan itu, tersimpan sebuah kisah yang berbeda. Kisah tentang seorang wanita yang setiap hari harus bergelut dengan kesepian. Wanita itu bernama Bu Ratna, seorang janda berusia 38 tahun. Ia adalah sosok anggun, cantik, dan selalu tampil elegan. Rambut hitamnya yang panjang selalu tertata rapi. Wajahnya halus meski tanpa riasan tebal, dan penampilannya selalu memancarkan wibawa. Banyak orang menganggap hidupnya sudah sempurna. Ia memiliki harta berlimpah, rumah besar, mobil mewah, bahkan bisnis yang terus berjalan lancar meski suaminya sudah lama tiada. Namun, siapa sangka, di dalam hati Ratna ada sebuah ruang kosong yang tidak pernah bisa diisi oleh benda-benda duniawi. Sejak suaminya meninggal karena serangan jantung beberapa tahun lalu, hidup Ratna berubah drastis. Pada awalnya, ia berusaha tegar, meyakinkan dirinya bahwa semua bisa ia jalani. Ia sibuk mengurus bisnis peninggalan almarhum suami, menghadiri undangan acara sosial, dan menjaga citra sebagai wanita kuat di mata orang lain. Tetapi semakin lama semakin jelas bahwa Ratna
hanyalah seorang wanita yang rapuh dan kesepian. Setiap pagi, ia bangun di kamar tidur yang luas. Kamar itu dipenuhi perabot mewah. Dari ranjang king size dengan sprei putih berlapis satin, hingga lemari besar yang penuh dengan pakaian bermerek. Namun semua itu tak berarti apa-apa. Ranjang yang terlalu luas terasa dingin tanpa ada seseorang di sampingnya. Saat ia duduk di meja makan panjang, hanya ada satu kursi yang terisi. Sementara kursi-kursi lain yang dulu selalu ramai dengan suara suami dan keluarganya, kini hanya menjadi saksi bisu keheningan yang tak terputus. Kadang, Ratna mencoba mengalihkan pikirannya dengan berjalan-jalan ke mal atau menghadiri acara arisan. Ia dikelilingi oleh teman-teman sosialita yang selalu sibuk membicarakan tas, perhiasan, atau liburan ke luar negeri. Namun setiap kali ia pulang ke rumah, kesepian itu kembali menghampiri. Tidak peduli berapa banyak harta atau perhiasan yang ia miliki, ia tetap merasa hampa. Malam adalah waktu terberat bagi Ratna. Setelah semua pekerja pulang, rumah megahnya menjadi sunyi. Ia sering duduk di balkon lantai 2, menatap bintang-bintang sambil menggenggam secangkir teh hangat. Angin malam yang berhembus hanya membuatnya semakin merasa dingin di hati. Kadang ia menangis diam-diam, mengingat kenangan bersama suaminya. Wajahnya yang cerah di depan banyak orang berubah sendu saat ia sendirian. Beberapa kali ada pria kaya raya yang mencoba mendekatinya. Mereka datang dengan mobil mewah, menawarkan janji-janji manis. Bahkan ada yang terang-terangan ingin menikahinya. Namun Ratna selalu menolak. Ia bisa merasakan bahwa mereka hanya tertarik pada hartanya, bukan pada dirinya. Itu membuat hatinya semakin terluka. Ia merasa seolah tidak ada yang benar-benar peduli dengan perasaannya sebagai seorang wanita, hanya melihatnya sebagai janda kaya yang penuh harta. Di mata masyarakat sekitar, Ratna adalah sosok wanita yang sempurna. Tetangganya sering berbisik, Bu Ratna itu beruntung sekali, kaya, cantik, masih muda pula. Namun, mereka tidak tahu, setiap malam Ratna sering bergumam lirih kepada dirinya sendiri. Untuk apa semua ini, kalau aku harus menjalani hidup seorang diri? Hari-hari terasa monoton. Dari bangun tidur, sarapan sendiri, mengecek bisnis lewat laptop, hingga sore hari berolahraga ringan di halaman rumah. Sesekali, ia berbincang dengan pekerja rumah tangga, tapi obrolan itu hanya sebatas formalitas. Hatinya tetap kosong. Ia membutuhkan seseorang yang bisa mendengarkan, seseorang yang bisa membuatnya tertawa tulus, seseorang yang bisa menemani tanpa pamrih. Pada suatu siang, Ratna berjalan di dalam rumah besar itu, menyusuri koridor panjang yang dipenuhi lukisan mahal. Ia berhenti di depan sebuah foto besar suaminya yang tergantung di ruang tamu. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengusap bingkai foto itu dan berbisik, "Aku rindu kamu. Aku benar-benar rindu." Saat itu, air matanya mengalir tanpa bisa ia bendung. Tangisan itu pecah di tengah ruangan luas yang sunyi, menggema seakan menegaskan betapa kosongnya hatinya. Semakin hari, Ratna merasa dirinya terjebak dalam lingkaran kesepian yang tak berujung. Ia mulai merasa bosan dengan rutinitas mewahnya. Mobil mewah, pakaian mahal, dan rumah besar tidak lagi membawa kebahagiaan. Bahkan, kadang ia merasa justru semua itu membuatnya semakin terasing dari kehidupan nyata.
Ia butuh sesuatu yang berbeda. Ia butuh seseorang yang benar-benar bisa melihat dirinya apa adanya, bukan karena harta atau status sosialnya. Namun, tak sangka, takdir mulai bergerak perlahan. Pada suatu siang yang terik, saat Ratna sedang duduk di teras depan rumahnya, terdengar suara kendaraan roda 3 berhenti di depan pagar rumahnya. Suara itu terdengar asing, tapi jelas, seolah membawa tanda perubahan besar dalam hidup Ratna. Dari kejauhan, seorang pria sederhana dengan seragam lusuh sedang mengangkat galon air besar. Wajahnya penuh keringat, kulitnya legam terbakar matahari, namun matanya jernih penuh ketulusan. Saat itu, Ratna belum tahu bahwa kedatangan pria sederhana itu akan menjadi awal dari kisah yang benar-benar mengubah hidupnya. Siang itu, matahari terasa begitu terik. Langit biru nyaris tak berawan, membuat panas menyengat menembus kulit. Dari kejauhan, terdengar suara berdecit dari roda sebuah kendaraan motor roda 3 yang membawa tumpukan galon air. Suara itu pelan tapi jelas. Semakin lama, semakin mendekat ke arah rumah besar milik Bu Ratna. Ratna yang duduk di teras depan rumahnya sedikit mengangkat wajah. Dengan tatapan kosong, ia memandang jalanan di depan pagar rumah. Biasanya, ia tak begitu memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Namun entah mengapa, hari itu suara roda berdecit itu seakan memecah keheningan panjang yang selama ini membungkus dirinya. Beberapa menit kemudian, muncullah sosok pria sederhana. Bajunya lusuh, kaos biru yang sudah memudar warnanya, dan celana jeans yang terlihat sering dipakai bekerja. Wajahnya berkeringat, tubuhnya kurus tapi berotot karena terbiasa mengangkat beban berat. Ia berhenti di depan pagar, lalu menunduk sedikit sambil bersuara lantang namun sopan. "Permisi Bu, galonnya datang." Suara itu membuat Ratna sedikit terkejut. Ada kehangatan aneh di dalamnya. Meski sederhana, ia mengangguk pelan lalu memanggil pembantunya. "Mbak, tolong bukain pagar, galonnya sudah datang." Namun hari itu pembantunya sedang tidak ada. Hanya ada penjaga rumah yang sedang membersihkan halaman bagian belakang. Menyadari hal itu, Ratna akhirnya berdiri dari kursinya dan melangkah menuju pagar sendiri. Sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Biasanya, semua urusan seperti ini sudah diurus orang rumah. Ketika pintu pagar terbuka, pria sederhana itu tersenyum tipis. Senyum yang tampak tulus, bukan basa-basi. Ia segera mengangkat galon besar dari kendaraannya. Dengan cekatan, ia meletakkannya di depan pintu rumah Ratna. "Berat sekali, Mas?" tanya Ratna tanpa sadar. Suaranya terdengar lembut. Pria itu tersenyum kecil sambil menggeleng. "Sudah biasa, Bu. Kalau setiap hari angkat begini, lama-lama malah jadi ringan." Ratna terdiam sesaat, memperhatikan bagaimana peluh membasahi wajah pria itu. Ada sesuatu yang membuatnya kagum, bukan soal tenaganya, melainkan ketulusan dan kesederhanaan yang terlihat jelas dari sikapnya. Ia tampak begitu berbeda dengan pria-pria yang sering Ratna temui di acara-acara sosial, pria-pria berjas mahal dengan kata-kata manis yang penuh kepalsuan. "Namanya siapa, Mas?" tanya Ratna lagi mencoba ramah. "Jaka, Bu." Jawabnya singkat namun sopan. "Saya biasa antar galon di daerah sini." Ratna mengangguk pelan. Nama itu sederhana, sama seperti orangnya.
Namun entah kenapa, nama itu tiba-tiba terasa begitu familiar di telinga Ratna, seolah-olah ia pernah mengenalnya sebelumnya. Hari itu obrolan hanya sebatas perkenalan singkat. Setelah menurunkan galon, Jaka segera pamit. "Baik Bu, kalau ada yang kurang, tinggal hubungi saya saja. Nomor saya ada di nota." Ratna hanya tersenyum tipis sambil mengangguk. Tapi setelah Jaka pergi, Ratna masih berdiri di depan pintu menatap punggungnya yang menjauh di bawah terik matahari. Ada sesuatu yang aneh di hati Ratna. Sebuah rasa yang sudah lama tidak ia rasakan. Perasaan diperhatikan meski hanya lewat senyum sederhana seorang tukang galon. Hari-hari berikutnya, kehadiran Jaka menjadi hal yang ditunggu-tunggu tanpa Ratna sadari. Setiap kali galon air habis, ia seperti menemukan alasan untuk bertemu lagi. Ketika Jaka datang untuk kedua kalinya, Ratna sudah lebih siap. Ia tidak lagi meminta pembantu membukakan pintu. Ia sendiri yang menunggunya di teras. Ketika Jaka muncul dengan senyum sopannya, Ratna menyambutnya dengan segelas air mineral dingin. "Mas Jaka, ini minum dulu. Pasti panas sekali di luar," ucap Ratna sambil menyodorkan gelas. Jaka terkejut, lalu menunduk hormat. "Wah, terima kasih banyak Bu. Padahal saya yang seharusnya melayani, kok malah dilayani?" Ratna tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, saya cuma kasihan lihat Mas kepanasan." Itu adalah percakapan sederhana. Namun bagi Ratna, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan ketulusan yang tidak ia dapatkan dari orang lain. Bahkan, sekadar melihat Jaka meneguk air dengan wajah lelah namun ikhlas, membuat Ratna merasa hangat. Sejak itu, setiap kali Jaka datang, percakapan mereka semakin panjang. Tidak lagi sekadar basa-basi soal galon, tapi juga tentang kehidupan sehari-hari. Jaka sering bercerita singkat tentang pekerjaannya, tentang ibunya yang sudah tua dan tinggal bersamanya, tentang betapa berat tapi indahnya hidup sederhana yang penuh perjuangan. Suatu sore setelah menurunkan galon, Jaka duduk sebentar di teras karena Ratna memintanya beristirahat. "Mas Jaka, kerja dari pagi sampai sore begini, gak capek?" tanya Ratna sambil menatapnya. "Capek sih Bu, tapi kalau saya nggak kerja, siapa yang mau biaya ibu di rumah? Saya cuma punya beliau," jawab Jaka sambil tersenyum, meski terlihat ada kesedihan di balik matanya. Ratna terenyuh mendengar jawaban itu. Ia melihat betapa besar rasa tanggung jawab pria sederhana ini. Sesuatu yang langka ia temui di dunia orang-orang kaya yang sering hanya memikirkan diri sendiri. Hari itu Ratna menyadari sesuatu. Ada rasa kagum yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Jaka, sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Hari-hari berlalu, Jaka tetap datang secara rutin. Ratna semakin terbiasa dengan kehadirannya. Bahkan ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Misalnya bagaimana Jaka selalu memastikan galon diletakkan dengan rapi. Tidak membiarkan setetes air pun menetes di lantai marmer rumah Ratna. Atau bagaimana Jaka selalu berpamitan dengan sopan, meski pekerjaannya sebenarnya sederhana. Suatu hari hujan deras mengguyur kota. Jalanan banjir, udara dingin menusuk tulang. Ratna mengira Jaka tidak akan datang karena cuaca yang begitu buruk. Namun sore itu, suara roda 3 kembali terdengar. Jaka datang dengan jas hujan tipis. Tubuhnya basah kuyup, tapi tetap senyum sambil berkata, "Air di rumah ibu jangan sampai habis, makanya saya tetap antar." Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca.
Ia benar-benar tersentuh oleh perhatian kecil itu. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan siapa-siapa begitu peduli pada kebutuhannya? Dalam hati Ratna bergumam, mungkin inilah yang selama ini aku cari. Seseorang yang sederhana tapi tulus. Bukan harta atau janji manis, tapi sikap kecil yang benar-benar datang dari hati. Sejak saat itu, kehadiran Jaka tidak lagi terasa biasa. Bagi Ratna, setiap kali ia mendengar suara roda 3 mendekat, hatinya berdebar lebih cepat. Ia mulai menunggu momen-momen singkat itu, seolah-olah rumahnya yang megah tidak lagi terasa sepi saat Jaka datang. Dan tanpa disadari, hidup Ratna yang dulu penuh kesunyian mulai berubah sedikit demi sedikit. Kehadiran seorang tukang galon sederhana perlahan-lahan membuka pintu hatinya yang selama ini terkunci rapat. Ratna tidak tahu kemana arah perasaan ini akan membawanya. Namun satu hal yang ia tahu, hidupnya kini tidak lagi sama. Hari itu matahari bersinar terik, membuat udara siang terasa begitu menyengat. Jalanan di sekitar rumah Bu Ratna tampak sepi. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas. Dari dalam rumah megah itu, Ratna sedang duduk di ruang tamu sambil membaca majalah. Namun matanya tidak benar-benar fokus pada halaman yang terbuka. Pikiran Ratna melayang entah kemana. Hidupnya yang bergelimang harta seringkali membuatnya merasa terjebak dalam kebosanan yang tak berujung. Seolah ia berjalan di lorong panjang tanpa pintu keluar. Hari demi hari sama, tidak ada yang benar-benar membuatnya merasa hidup. Tiba-tiba, suara bel pagar berbunyi. Ratna menoleh, sedikit terkejut. Dari kamera kecil yang menyorot halaman depan, terlihat Jaka sedang berdiri sambil memanggul sebuah galon besar di pundaknya. Wajahnya basah oleh keringat. Kaosnya tampak kusam, namun tatapannya jujur. Ratna bangkit dan membuka pintu pagar. "Mas Jaka, sudah datang lagi ya?" Sapanya pelan. Jaka menundukkan kepala hormat. "Iya Bu, maaf agak telat. Tadi jalanan macet karena ada perbaikan." Ratna mengangguk, memperhatikan gerak-gerik pria itu. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya berbicara. Sederhana, tapi penuh rasa hormat. Saat Jaka menurunkan galon, terdengar suara pecah, duk. Tutup galon terlepas dan air sedikit tumpah mengenai lantai marmer teras. Wajah Jaka langsung berubah panik. Ia menunduk dalam-dalam sambil meminta maaf. "Ya Allah, maaf banget Bu, saya ceroboh. Saya ganti nanti, saya janji." Ratna terdiam sejenak, lalu justru tersenyum. Senyum yang jarang sekali muncul belakangan ini. "Tidak apa-apa Mas, hanya air, bisa dibersihkan. Jangan terlalu dipikirkan." Jaka menoleh, agak heran melihat reaksi itu. Biasanya pelanggan akan marah jika air galon bocor atau tumpah. Tapi wanita ini berbeda. Wajahnya tampak tenang, bahkan matanya seakan menenangkan hati Jaka yang penuh rasa bersalah. "Terima kasih Bu," ucap Jaka dengan suara lirih. "Saya benar-benar malu." Ratna tertawa kecil. Tawa itu terdengar ringan, seperti sudah lama terkubur. "Mas ini aneh, minta maaf sampai segitunya. Saya malah senang. Akhirnya ada kejadian kecil yang bikin suasana rumah ini tidak terlalu sepi." Perkataan itu meluncur begitu saja dari bibir Ratna. Jaka sedikit tertegun. Ia menangkap nada kesepian dalam suara wanita itu. "Kalau boleh saya tahu," Jaka ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Ibu tinggal sendirian di rumah sebesar ini?" Ratna menunduk, menarik napas panjang. "Iya, dulu ada suami saya, tapi beliau sudah meninggal beberapa tahun lalu. Sejak itu, saya hanya ditemani pekerja rumah yang datang dan pergi." Keheningan sejenak mengisi udara. Jaka tidak tahu harus berkata apa. Ia takut salah bicara.
Tapi hatinya ikut terenyuh. Meski hidupnya sendiri penuh kekurangan, ia bisa merasakan betapa beratnya kesepian yang disimpan wanita itu. "Turut berduka, Bu," kata Jaka akhirnya. "Saya tidak bisa bayangkan bagaimana rasanya kehilangan orang yang kita sayangi." Ratna menatapnya. Ada sinar hangat di matanya. "Terima kasih, Mas." Ia kemudian berjalan masuk sebentar dan kembali dengan 2 gelas teh hangat. "Mas, duduk dulu, minum. Panas-panas begini pasti haus." Jaka gelagapan. "Wah, nggak usah repot, Bu. Saya masih banyak rumah yang harus saya antar." "Tapi segelas teh tidak akan membuat dunia berhenti berputar, kan?" jawab Ratna sambil tersenyum tipis. Jaka akhirnya menurut. Ia duduk di kursi teras, agak kikuk, tangannya memegang gelas teh dengan hati-hati, seolah takut meninggalkan noda di meja kaca yang berkilau. "Mas Jaka tinggal di mana?" tanya Ratna membuka percakapan. "Di kampung sebelah, Bu. Saya tinggal sama ibu. Beliau sudah tua, jadi saya yang cari nafkah. Sehari-hari ya begini, antar galon, kadang bantu-bantu orang pindahan kalau ada yang butuh tenaga." Ratna mendengarkan dengan seksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Jaka terdengar jujur. Tidak ada kesan dibuat-buat, tidak ada basa-basi berlebihan. Justru kesederhanaan itu membuat Ratna merasa nyaman. "Capek nggak, Mas, kerja seperti itu?" tanya Ratna lagi. Jaka menghela napas, lalu tersenyum. "Capek, Bu. Badan pegel, kulit gosong, kadang uangnya pun pas-pasan. Tapi saya selalu berpikir, lebih baik capek karena kerja halal daripada capek menanggung malu karena hidup dari cara yang gak bener." Ratna terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menampar hatinya. Ia teringat pada orang-orang kaya di lingkaran pergaulannya yang sering menghalalkan segala cara demi mendapatkan lebih banyak kekayaan, meski sudah berlimpah. Dibandingkan mereka, pria sederhana di hadapannya justru terlihat jauh lebih mulia. Hening sejenak, hanya suara burung di pepohonan yang terdengar. Ratna menatap wajah Jaka. Wajah itu memang tidak tampan menurut standar umum, tapi di mata Ratna ada ketulusan yang membuatnya terasa istimewa. "Mas Jaka," Ratna berkata lirih, "terkadang saya iri pada orang seperti Anda. Hidup sederhana tapi punya tujuan jelas. Sedangkan saya punya segalanya tapi sering merasa kosong." Jaka terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tidak menyangka seorang wanita kaya raya bisa berkata demikian. Namun ia tidak berani menanggapi terlalu jauh. Ia hanya berkata pelan, "Mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu untuk ibu. Kadang kesepian itu cara Tuhan agar kita lebih dekat dengannya." Ratna tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Mungkin kamu benar." Percakapan itu hanya berlangsung sekitar 20 menit. Namun bagi Ratna, itu adalah momen yang berharga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa berbicara dari hati ke hati dengan seseorang tanpa merasa dihakimi atau dinilai karena statusnya. Ketika Jaka berpamitan, Ratna merasa ada bagian dari dirinya yang enggan melepaskan. Ia menatap punggung Jaka yang berjalan menjauh, lalu bergumam dalam hati, "Entah kenapa kehadiranmu membuat rumah ini tidak terasa sunyi lagi." Hari itu menjadi titik awal, bukan sekedar antar galon, melainkan awal sebuah hubungan yang perlahan mengubah jalan hidup keduanya. Hari-hari berikutnya, Bu Ratna semakin sering bertemu dengan Jaka. Awalnya, ia merasa semua itu kebetulan belaka. Tapi lama-kelamaan, ia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali mendengar suara roda 3 Jaka berhenti di depan pagar, hatinya berdebar dengan cara yang sulit ia jelaskan. Seperti ada bagian dari dirinya yang diam-diam menanti kehadiran pria sederhana itu.
Hari itu, Ratna sengaja duduk di teras rumah lebih lama dari biasanya. Ia sudah menyiapkan sebotol air dingin dan sepotong kue kecil yang dibuat oleh pembantunya. Benar saja, suara kendaraan Jaka terdengar dari jauh. Tak lama kemudian, sosoknya muncul dengan tubuh berkeringat dan wajah letih, tapi tetap tersenyum sopan. "Assalamualaikum, Bu Ratna." "Waalaikumsalam, Mas Jaka. Pas sekali, saya lagi duduk di sini. Ayo masuk dulu. Panas sekali di luar kan?" Jaka awalnya menolak. "Wah, nggak usah repot-repot, Bu. Saya cuma antar galon." Ratna tersenyum tipis. "Repot apanya? Saya malah senang ada teman ngobrol. Galonnya taruh di tempat biasa, lalu duduk sebentar ya." Akhirnya Jaka menurut. Ia duduk dengan kikuk, meletakkan galon di pojok ruangan, lalu mengusap keringat di dahinya dengan handuk kecil yang lusuh. Ratna menyodorkan botol air dingin. "Minum dulu, Mas, jangan sungkan." "Terima kasih, Bu." Suasana hening beberapa saat. Ratna memperhatikan wajah Jaka. Ada gurat lelah di sana, tapi juga ada keteguhan yang sulit digambarkan. Ia kemudian memberanikan diri untuk bertanya. "Mas Jaka, boleh saya tahu, selain antar galon, apa ada pekerjaan lain?" Jaka mengangguk pelan. "Kadang, Bu, kalau ada yang butuh tenaga, saya bantu angkat-angkat barang, bantu pindahan, atau kerja serabutan lain. Yang penting halal, saya jalani. Tapi kalau tidak ada, ya saya hanya mengandalkan pengantaran galon ini." Ratna menunduk. "Berarti penghasilan Mas tidak menentu ya?" Jaka tertawa kecil meski jelas ada getir di balik tawanya. "Namanya juga hidup, Bu. Kadang ada rezeki banyak, kadang tipis. Tapi saya percaya, selama saya mau berusaha, Tuhan pasti kasih jalan." Kalimat itu menancap di hati Ratna. Ia teringat betapa banyak orang kaya yang sering ia temui mengeluh tentang hal-hal sepele. Harga tas, kurs mata uang, saham yang turun. Sementara di hadapannya, seorang pria sederhana yang hidup dengan penghasilan pas-pasan bisa tetap bersyukur dan tegar. "Mas, tinggal sama siapa?" tanya Ratna pelan. "Sama ibu, Bu. Beliau sudah tua, nggak bisa kerja lagi. Jadi saya yang tanggung jawab. Adik-adik saya sudah punya keluarga masing-masing. Jadi tinggal saya saja yang merawat beliau." Mata Ratna melembut. "Pasti berat ya, Mas?" Jaka menghela napas panjang. "Berat memang, Bu. Tapi saya nggak pernah merasa terbebani. Ibu saya sudah membesarkan saya sejak kecil, berkorban apapun untuk saya. Sekarang giliran saya yang berkorban untuk beliau." Ratna tidak bisa menahan rasa harunya. Ia menunduk, menyembunyikan matanya yang mulai berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia bergumam, betapa berharganya pria ini. Hidupnya sederhana, tapi tanggung jawab dan baktinya begitu besar. Sesuatu yang jarang kutemui. Waktu terasa berjalan lambat saat mereka berbincang. Ratna merasa nyaman, meski pembicaraan mereka sederhana. Justru kesederhanaan itulah yang membuatnya merasa tenang. Tidak ada topik tentang harta, bisnis, atau status sosial. Hanya obrolan tulus dari hati ke hati. "Mas, apa nggak pernah capek menjalani hidup seperti ini?" tanya Ratna tiba-tiba. Jaka menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Capek itu pasti, Bu. Tapi saya selalu percaya, setiap keringat yang jatuh, setiap langkah kaki yang terasa berat, ada maknanya. Saya kerja untuk sesuatu yang nyata, bukan sekedar untuk gaya."
Kalau saya berhenti, ibu saya gak bisa makan. Jadi meski capek, saya tetap jalan. Ratna terdiam cukup lama. Hatinya benar-benar tersentuh. Ia membandingkan kehidupannya dengan kehidupan Jaka. Dirinya punya segalanya, tapi sering merasa kosong. Sedangkan pria ini, dengan segala kekurangan, justru punya alasan yang kuat untuk tetap bertahan. Malam itu, setelah Jaka pulang, Ratna duduk di balkon rumahnya. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Ia menatap langit sambil memikirkan percakapan siang tadi. Ia teringat bagaimana mata Jaka berbinar saat bercerita tentang ibunya. Ia teringat senyum kecilnya yang tulus dan nada suaranya yang jujur. Semua itu membuat Ratna merasa ada sesuatu yang berbeda. Kenapa aku terus memikirkan pria itu? Gumamnya lirih. Padahal dia hanya seorang tukang galon. Tapi entah mengapa aku merasa ada ketenangan setiap kali berbicara dengannya. Ratna menutup wajah dengan tangannya. Ia bingung dengan perasaannya sendiri. Namun yang jelas, simpati itu tumbuh semakin kuat. Ia merasa kagum sekaligus iba. Kagum pada keteguhan dan ketulusan Jaka, iba pada kerasnya hidup yang harus ditanggungnya sendirian. Hari-hari berikutnya Ratna semakin sering memperhatikan hal-hal kecil tentang Jaka. Misalnya, bagaimana ia selalu membawa handuk kecil untuk mengusap keringat. Bagaimana ia selalu tersenyum meski tubuhnya lelah. Dan bagaimana ia tidak pernah sekalipun mengeluh meski cuaca panas terik atau hujan deras. Setiap kali Jaka datang, Ratna merasa rumah besarnya tidak lagi sunyi. Ada energi berbeda yang seakan menghidupkan suasana. Bahkan pekerja rumah tangganya ikut memperhatikan perubahan itu. "Bu, belakangan ini ibu sering terlihat senyum-senyum sendiri," komentar salah satu pembantunya suatu hari. Ratna hanya tersenyum malu dan mengalihkan pembicaraan. Ia tidak berani mengaku bahwa senyum itu muncul setiap kali ia teringat Jaka. Suatu sore, Ratna kembali duduk bersama Jaka di teras. Kali ini mereka berbicara lebih lama. Ratna bertanya tentang mimpi Jaka di masa depan. "Kalau boleh jujur, Bu," ujar Jaka sambil menatap jauh ke jalan. "Saya nggak punya mimpi besar. Saya cuma ingin ibu saya sehat dan bisa hidup tenang. Kalau saya bisa bangun rumah kecil yang layak untuk beliau, itu sudah cukup." Ratna menelan ludah. Jawaban itu sederhana, tapi justru membuat hatinya bergetar. Ia teringat dirinya sendiri yang punya rumah besar, mobil mewah, dan tabungan melimpah, tapi tidak punya siapapun untuk berbagi. Sedangkan Jaka, meski hidup pas-pasan, ia punya tujuan mulia yang membuatnya kuat bertahan. Dalam hati, Ratna mulai berkata pada dirinya sendiri, "Mungkin Tuhan memang ingin mempertemukan aku dengan sosok seperti dia. Sosok yang bisa mengajarkanku arti ketulusan yang sesungguhnya." Malam itu, Ratna kembali menatap foto almarhum suaminya di ruang tamu. Ia tersenyum tipis, seolah berbicara pada foto itu. "Aku tahu, aku tidak akan pernah melupakanmu. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa selamanya hidup dalam kesepian. Mungkin pria sederhana itu adalah jawaban
atas doa-doa yang selama ini tak pernah terucap. Ratna memejamkan mata. Ia tahu, simpati yang tumbuh ini bukan sekadar rasa iba. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bahkan ia sendiri belum berani mengakuinya. Tapi satu hal pasti, sejak mengenal Jaka, hidupnya mulai berwarna kembali. Hari itu matahari bersinar terik, membuat udara siang terasa begitu menyengat. Jalanan di sekitar rumah Bu Ratna tampak sepi. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas. Dari dalam rumah megah itu, Ratna sedang duduk di ruang tamu sambil membaca majalah. Namun matanya tidak benar-benar fokus pada halaman yang terbuka. Pikiran Ratna melayang entah kemana. Hidupnya yang bergelimang harta seringkali membuatnya merasa terjebak dalam kebosanan yang tak berujung. Seolah ia berjalan di lorong panjang tanpa pintu keluar. Hari demi hari sama. Tidak ada yang benar-benar membuatnya merasa hidup. Tiba-tiba, suara bel pagar berbunyi. Ratna menoleh, sedikit terkejut. Dari kamera kecil yang menyorot halaman depan, terlihat Jaka sedang berdiri sambil memanggul sebuah galon besar di pundaknya. Wajahnya basah oleh keringat. Kaosnya tampak kusam, namun tatapannya jujur. Ratna bangkit dan membuka pintu pagar. "Mas Jaka, sudah datang lagi ya?" Sapanya pelan. Jaka menundukkan kepala hormat. "Iya Bu, maaf agak telat. Tadi jalanan macet karena ada perbaikan." Ratna mengangguk, memperhatikan gerak-gerik pria itu. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya berbicara. Sederhana tapi penuh rasa hormat. Saat Jaka menurunkan galon, terdengar suara pecah, duk. Tutup galon terlepas dan air sedikit tumpah mengenai lantai marmer teras. Wajah Jaka langsung berubah panik. Ia menunduk dalam-dalam sambil meminta maaf. "Ya Allah, maaf banget Bu, saya ceroboh. Saya ganti nanti, saya janji." Ratna terdiam sejenak, lalu justru tersenyum. Senyum yang jarang sekali muncul belakangan ini. "Tidak apa-apa Mas, hanya air, bisa dibersihkan. Jangan terlalu dipikirkan." Mereka mulai mengobrol. Awalnya tentang hal-hal ringan, seperti cuaca dan pekerjaan. Namun lama-kelamaan, obrolan itu semakin dalam. Ratna menceritakan bagaimana rumah besarnya terasa sepi sejak kepergian sang suami. "Kadang Mas, saya merasa rumah ini terlalu luas untuk saya sendiri. Semua ruangan penuh barang, tapi kosong dari suara manusia. Saya rindu suara tawa, rindu ada yang menemani makan. Bahkan suara sederhana seperti obrolan ringan ini terasa begitu berharga." Jaka menatapnya dengan mata yang teduh. "Saya bisa mengerti Bu, kesepian itu memang berat. Meski rumah besar, kalau tidak ada orang yang mengisi dengan kasih sayang, pasti terasa sunyi." Ratna terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit. "Itulah kenapa saya senang kalau Mas datang. Rasanya seperti ada kehidupan yang masuk ke dalam rumah ini." Ucapan itu membuat Jaka terkejut. Ia tidak menyangka kata-kata tulusnya begitu berpengaruh pada hati seorang wanita yang selama ini terlihat kuat dan penuh wibawa. Sejak hari itu, Jaka semakin sering meluangkan waktu sebentar untuk duduk bersama Ratna. Bukan hanya sekedar antar galon lalu pergi. Ia mulai terbiasa minum teh hangat atau air putih di teras sambil mendengarkan cerita Ratna. Di sisi lain, Ratna pun mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Jaka. Misalnya, kaosnya yang mulai memudar warnanya, sepatunya yang sedikit rusak di bagian sol, atau jaketnya yang sudah lama tak diganti. Meski begitu, Jaka tidak pernah mengeluh. Ia tetap bekerja dengan penuh semangat. Suatu hari, Ratna memberanikan diri untuk memberikan perhatian lebih.
Saat Jaka selesai mengantar galon, Ratna menyodorkan sebungkus makanan. "Ini ada sedikit makanan dari dapur, Mas. Tolong dibawa pulang untuk Ibu. Saya masak agak banyak tadi." Jaka terlihat terkejut lalu menolak halus. "Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot. Saya sungkan kalau harus terima begini." "Tolong jangan ditolak. Saya ikhlas, Mas. Lagi pula saya juga sering merasa makanan di rumah terlalu banyak dan mubazir kalau tidak dimakan." Akhirnya, dengan wajah canggung, Jaka menerima pemberian itu. "Terima kasih banyak, Bu. Ibu saya pasti senang sekali." Di balik senyum sopannya, Ratna bisa melihat pancaran tulus di wajah Jaka. Perhatian kecil itu ternyata membuatnya begitu bahagia. Dan anehnya, kebahagiaan Jaka juga menular kepada Ratna. Malam itu, Ratna duduk di kamarnya memandangi hujan deras yang jatuh di luar jendela. Pikirannya melayang ke arah Jaka. Bagaimana pria sederhana itu selalu menjaga sikap, tidak pernah menuntut apa-apa, bahkan terlihat kikuk setiap kali Ratna memberi sesuatu. "Aku merasa ada sesuatu dalam dirinya yang begitu tulus," gumam Ratna dalam hati. "Aku punya banyak harta, tapi hatiku kosong. Sedangkan dia, meski hidup pas-pasan, hatinya penuh kasih dan tanggung jawab." Air mata Ratna jatuh tanpa sadar. Ia menyadari bahwa rasa simpati yang dulu ia rasakan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ada rasa kagum, rasa nyaman, dan entah bagaimana benih cinta yang mulai tumbuh. Tapi ia segera menggeleng. "Tidak mungkin. Aku seorang janda kaya raya. Dia hanya tukang galon. Bagaimana orang-orang nanti melihatku?" Tapi hati Ratna membantah logikanya sendiri. "Mengapa aku harus peduli pada pandangan orang? Bukankah kebahagiaan hatiku yang paling penting?" Di sisi lain, Jaka pun mulai merasakan hal yang sama, meski ia berusaha menahannya. Setiap kali bertemu Ratna, ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia temukan di tempat lain. Wanita itu tidak pernah meremehkannya, tidak pernah memperlakukan dirinya rendah, meski status mereka berbeda jauh. Suatu sore, Jaka memberanikan diri bercerita lebih banyak. "Bu Retno, sebenarnya saya sering merasa minder. Saya ini hanya tukang galon. Kadang saya bertanya-tanya, kenapa Ibu mau meluangkan waktu ngobrol dengan saya? Harusnya Ibu bisa berteman dengan orang-orang kaya yang setara dengan Ibu." Ratna tersenyum lembut. "Mas, justru itulah bedanya. Orang-orang kaya yang saya kenal hanya bicara tentang uang, bisnis, atau harta. Tidak ada ketulusan. Tapi Mas, dengan kesederhanaan Mas, saya merasa dihargai apa adanya. Itu yang tidak bisa saya dapatkan dari orang lain." Jaka terdiam, matanya berkaca-kaca. Kata-kata Ratna menusuk langsung ke hatinya. Ia sadar, wanita di depannya benar-benar melihat dirinya sebagai manusia, bukan sekadar tukang galon. Pertemuan yang mengubah segalanya. Suatu hari, Jaka datang lebih awal dari biasanya. Saat itu Ratna sedang menyiram bunga di halaman. Melihat Jaka datang, wajahnya langsung berseri. "Wah, Mas datang pagi-pagi sekali. Tumben." "Iya Bu, hari ini memang saya sengaja mulai lebih awal biar bisa pulang cepat. Ibu saya agak kurang sehat, jadi saya ingin segera pulang nanti." Ratna langsung terlihat khawatir. "Oh ya, kalau begitu biar saya bantu. Apa Ibu perlu obat atau makanan tertentu? Saya bisa siapkan."
Jaka tersenyum, meski wajahnya letih. "Terima kasih banyak, Bu. Kehadiran Ibu saja sudah cukup membuat saya kuat." Kalimat itu membuat Ratna terpaku. Jantungnya berdetak cepat. Ada kehangatan luar biasa yang menjalar di dadanya. Ia sadar hubungan mereka sudah tidak lagi sekadar antara penjual dan pelanggan. Ada ikatan batin yang kian erat, meski keduanya belum berani mengakuinya secara terbuka. Malam itu, Ratna duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi. Ia merenung lama, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri. "Sejak Jaka hadir, aku merasa hidupku berbeda. Aku merasa tidak sendiri lagi. Mungkin inilah awal dari sesuatu yang selama ini kucari. Bukan harta, bukan status, tapi kehangatan dan ketulusan yang sebenarnya." Ia menatap ke arah pintu rumah, seakan menanti suara motor tua Jaka kembali datang. Senyumnya mengembang. Hatinya telah menemukan sesuatu yang tak pernah bisa dibeli oleh uang sebanyak apapun. Rasa cinta yang sederhana, tapi tulus. Beberapa minggu setelah kedekatan antara Bu Ratna dan Jaka semakin nyata, suasana di sekitar rumah besar itu perlahan berubah. Awalnya tak ada yang memperhatikan, namun lambat laun tetangga-tetangga mulai mencurigai sesuatu. Mereka melihat Jaka yang bukan hanya mengantar galon, tapi kerap duduk lebih lama di teras bersama sang janda kaya. Di sebuah warung kopi kecil di ujung jalan, beberapa warga berkumpul. Obrolan ringan pun bergeser menjadi gunjingan. Kau sering lihat nggak? Si Jaka sekarang sering nongkrong di rumah Bu Ratna," kata seorang bapak paruh baya sambil menyeruput kopi. "Lihat dong, biasanya kan dia cuma taruh galon terus pergi. Tapi sekarang bisa lama duduk ngobrol. Heran juga aku," sahut yang lain sambil menghisap rokok. Seorang ibu-ibu ikut menimpali dengan nada sinis. "Iya, aku juga lihat. Jangan-jangan si Jaka ada maunya sama Bu Ratna. Maklumlah, Bu Ratna kan kaya raya. Siapa yang gak kepengen?" Gelak tawa terdengar. Kata-kata itu menyebar cepat, bagai api yang membakar daun kering. Dalam waktu singkat, gosip itu sampai ke telinga hampir semua warga sekitar. Saat Jaka melintas dengan motor tuanya, beberapa pemuda yang nongkrong di pinggir jalan melemparkan senyum mengejek. Wah, tukang galon sekarang naik kelas. Pelanggan favoritnya janda kaya tuh," ujar salah satu dari mereka. Yang lain tertawa berbahak-bahak. "Siapa tahu nanti Jaka nggak perlu lagi angkat galon. Tinggal duduk di rumah mewah, makan enak tiap hari." Jaka hanya menunduk, berusaha tidak menanggapi. Namun dalam hati, ia perih mendengarnya. Ia sadar, orang-orang mulai salah menilai hubungannya dengan Bu Ratna. Bukan hanya Jaka yang jadi sasaran gosip, Ratna pun mulai merasakannya. Saat ia pergi ke pasar dengan supirnya, beberapa ibu-ibu yang biasanya ramah kini berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. "Itu loh, janda kaya yang katanya deket sama tukang galon." "Masa iya sih? Kurang apa dia? Rumah mewah, harta melimpah, kok jatuhnya sama tukang galon?" "Ya mungkin saja, namanya juga perempuan, kan butuh teman. Cuma ya agak memalukan kalau sampai benar." Ratna pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya tersayat. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, lalu duduk termenung lama di ruang tamu. Sore itu, Jaka kembali mengantar galon. Ratna menyambut dengan senyum, namun wajahnya tampak murung. Jaka yang peka segera menyadarinya. "Bu Ratna, apa ibu baik-baik saja? Wajah ibu kelihatan sedih."
Ratna menarik napas panjang. Mas, apa Mas dengar gosip tentang kita? Jaka tertegun lalu menunduk. Iya Bu, saya dengar. Orang-orang mulai banyak yang membicarakan kita. Ratna memejamkan mata sejenak lalu berkata lirih. Mereka bilang saya memalukan. Bagaimana mungkin seorang janda kaya raya dekat dengan tukang galon? Seolah-olah itu hal yang hina. Suara Ratna bergetar. Air matanya hampir jatuh. Jaka segera menatapnya penuh keyakinan. Bu Ratna, tolong jangan dengarkan mereka. Orang hanya bisa menilai dari luar. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kita. Saya memang tukang galon. Pekerjaan saya sederhana. Tapi saya tidak pernah sekalipun berniat memanfaatkan ibu. Semua yang saya lakukan tulus. Ratna menatap Jaka dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa hangat mendengar kata-kata itu, namun sekaligus takut. Mas, bagaimana kalau gosip ini makin besar? Bagaimana kalau keluarga almarhum suami saya tahu, lalu menuduh macam-macam? Jaka terdiam. Ia sadar masalah ini tidak ringan, tapi ia juga tahu satu hal. Ia tidak bisa begitu saja pergi meninggalkan Ratna hanya karena omongan orang. Beberapa hari kemudian, kekhawatiran Ratna terbukti. Adik iparnya, seorang wanita bernama Sinta, datang berkunjung. Dari raut wajahnya saja, Ratna sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ratna, kata Sinta dengan nada tajam. Aku dengar kabar kurang enak tentangmu. Katanya kau dekat dengan tukang galon. Apa benar? Ratna terdiam, mencoba tenang. Sinta, jangan percaya gosip sembarangan. Aku hanya berteman dengan Mas Jaka. Dia orang baik. Sinta mendengus. Teman? Ratna, kau itu janda kaya, punya nama baik keluarga yang harus dijaga. Apa pantas kau berteman akrab dengan orang seperti itu? Bagaimana orang akan memandangmu? Bagaimana nama keluarga suamimu nanti? Ratna terdiam. Kata-kata itu menusuk dalam. Ia tahu Sina tidak sepenuhnya salah, tapi hatinya menolak mengakui. Sinta, aku hidup bukan untuk memuaskan pandangan orang. Aku hanya ingin bahagia, jawab Ratna akhirnya dengan suara bergetar. Sinta menatapnya tajam, lalu berdiri. Kau keras kepala. Tapi ingat, kalau gosip ini makin menjadi-jadi, jangan salahkan siapapun kalau nama baikmu hancur. Ratna terisak setelah Sinta pergi. Ia merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia yang penuh aturan sosial dan dunia hatinya yang menginginkan kebahagiaan sejati. Malam itu, Jaka duduk di depan rumah kecilnya. Ibunya sudah tidur, tapi pikirannya tidak tenang. Ia merenung tentang gosip yang semakin liar. Kalau aku terus dekat dengan Bu Ratna, dia bisa makin disudutkan. Apa aku harus menjauh? Tapi kalau aku pergi, dia akan kembali kesepian. Apa aku sanggup melihatnya menderita? Hatinya terasa berat. Ia tahu keputusannya akan mempengaruhi hidup mereka berdua. Keesokan harinya, Jaka kembali mengantar galon. Ratna sudah menunggunya di teras dengan wajah muram. Begitu Jaka datang, Ratna langsung berkata, "Mas, aku takut. Gosip ini sudah terlalu jauh. Keluarga almarhum suami juga mulai menekanku. Aku tidak tahu harus bagaimana." Jaka mendekat, lalu menatapnya dalam-dalam. "Bu Ratna, kalau ibu mau, saya bisa pergi."
saya bisa berhenti datang ke sini, supaya gosip itu berhenti. Yang penting, ibu tidak disakiti lagi. Air mata Ratna langsung jatuh. Jangan, Mas. Aku tidak sanggup kembali sendiri. Kehadiran Mas membuatku kuat. Tapi aku juga tidak mau Mas dihina orang. Akhirnya, Jaka berkata dengan suara mantap, "Kalau begitu, biarkan saja orang bicara. Kita tidak bisa mengendalikan mulut mereka. Yang penting, kita tahu hati kita tulus. Saya akan tetap ada untuk ibu, apapun yang terjadi." Ratna menatapnya dengan mata berlinang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar dilindungi. Hari itu menjadi titik balik. Mereka berdua sadar, hubungan mereka tidak lagi sekadar pertemanan biasa. Ada ikatan yang membuat mereka rela bertahan meski dicibir. Tapi mereka juga tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Ratna menutup percakapan sore itu dengan kata-kata lirih. "Kalau memang kita harus melawan dunia, aku hanya minta satu hal, Mas. Jangan pernah tinggalkan aku." Jaka mengangguk mantap. "Saya janji, Bu. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pergi." Mata mereka bertemu, penuh keyakinan. Meski badai gosip menerpa, keduanya memilih tetap bertahan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi satu hal sudah jelas. Cinta dan ketulusan mulai tumbuh semakin dalam, dan itu lebih kuat dari semua cibiran dunia. Hari-hari semakin berat bagi Ratna dan Jaka. Gosip yang semula hanya beredar di warung kopi dan pasar, kini mulai menjalar menjadi pembicaraan yang lebih serius. Orang-orang tidak lagi sekedar berbisik di belakang, melainkan berani menyindir di depan wajah. Suatu pagi, Ratna sedang berjalan keluar rumah menuju mobilnya untuk berbelanja ke pasar. Seorang ibu tetangga yang biasanya ramah, tiba-tiba menegurnya dengan nada sinis. "Wah, Bu Ratna, rajin ya sekarang belanja sendiri? Katanya sibuk menunggu galon datang." Beberapa orang di sekitar langsung tertawa kecil. Ratna hanya tersenyum kaku dan berjalan cepat masuk ke mobil. Namun di dalam hatinya, rasa perih tak bisa ia sembunyikan. Bukan hanya Ratna yang mendapat sindiran, Jaka pun seringkali menjadi bahan ejekan. Saat ia mengantar galon ke rumah lain, seorang pemuda berteriak dari kejauhan, "Pak Galon, jangan lupa mampir ke rumah Bu Ratna ya. Siapa tahu nanti langsung dikasih kunci rumah." Tawa keras mengiringi ejekan itu. Wajah Jaka memerah menahan malu. Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menunduk, menuntaskan pekerjaannya, lalu segera pergi. Namun di dalam hatinya ia berperang dengan rasa sakit. Mengapa orang-orang begitu kejam? Padahal aku hanya bekerja dan menjaga silaturahmi. Apakah karena aku miskin, maka aku tidak pantas dihargai? Karena situasi makin sulit, Ratna dan Jaka memilih untuk bertemu di waktu-waktu tertentu. Biasanya saat sore menjelang malam. Ratna kerap duduk di taman belakang rumahnya dan Jaka datang setelah semua pekerja rumah selesai beraktivitas. Suatu sore, mereka duduk berdua di bangku taman. Langit mulai gelap dan suara jangkrik terdengar. Ratna menatap Jaka dengan mata sendu. "Mas, aku lelah. Gosip itu semakin hari semakin parah. Bahkan keluarga almarhum suamiku mengirim pesan, melarangku berhubungan denganmu. Katanya aku merusak nama baik keluarga."
Jaka menggenggam tangannya pelan, sesuatu yang jarang ia lakukan. Bu Ratna, saya tahu ini berat, tapi saya tidak bisa mundur sekarang. Saya sudah janji, saya akan selalu ada untuk Ibu. Kalau kita menyerah hanya karena omongan orang, berarti kita membiarkan mereka menang. Ratna menghela napas panjang. Tapi bagaimana kalau mereka melakukan sesuatu yang lebih buruk? Aku takut, Mas. Aku takut mereka akan menghancurkan hidupmu. Jaka tersenyum tipis meski hatinya bergetar. Biarlah mereka mencoba. Saya tidak takut dihina, tidak takut dipandang rendah. Yang saya takutkan hanya satu, meninggalkan Ibu sendirian. Kata-kata itu membuat air mata Ratna jatuh. Ia bersandar di bahu Jaka, membiarkan dirinya menangis. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar diperjuangkan. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Motor Jaka yang ia parkir di pinggir jalan saat mengantar galon, tiba-tiba dirusak orang tak dikenal. Ban motor digembosi, dan joknya disayat dengan benda tajam. Jaka terkejut saat melihatnya. Warga sekitar hanya berpura-pura tidak tahu, padahal jelas ada yang sengaja melakukannya. Ia pulang dengan hati hancur, namun ia tidak berani menceritakan kepada Ratna. Namun kabar itu cepat sampai juga ke telinga Ratna melalui salah satu pembantunya. Ratna langsung mendatangi Jaka di rumah kecilnya. "Mas, aku dengar motormu dirusak orang. Kenapa kamu tidak bilang padaku?" tanya Ratna dengan nada khawatir. Jaka tersenyum hambar. "Saya tidak mau membuat Ibu tambah cemas. Motor bisa diperbaiki, tapi hati Ibu itu yang harus saya jaga." Ratna terdiam, lalu menatap rumah sederhana Jaka. Di sana ia melihat ibunya duduk di kursi bambu, tersenyum ramah meski wajahnya tampak rentah. Saat itu Ratna sadar bahwa hidup Jaka benar-benar berat, tapi pria itu tetap memilih tegar demi orang-orang yang ia cintai. Meski banyak yang mencibir, ada pula segelintir orang yang mulai melihat ketulusan Jaka. Seorang tetangga dekat rumah Ratna, Pak Rahman, diam-diam mengagumi sikap Jaka. Suatu sore, ia berkata kepada Ratna, "Bu Ratna, saya tahu orang-orang banyak bicara, tapi saya bisa lihat, Mas Jaka itu bukan orang sembarangan. Dia pekerja keras, sopan, dan tidak pernah bikin masalah. Kalau memang Ibu nyaman berteman dengannya, jangan dengarkan omongan orang. Hidup itu milik Ibu, bukan milik mereka." Ucapan itu membuat Ratna sedikit lega. Ia menyadari tidak semua orang berpikiran sempit. Masih ada yang bisa menghargai ketulusan. Malam itu, Ratna merenung lama di kamarnya. Ia menatap foto almarhum suaminya, lalu berkata pelan seolah berbicara kepadanya. "Maafkan aku, Mas. Aku tahu banyak yang tidak akan setuju dengan pilihanku. Tapi aku sudah terlalu lama hidup dalam sepi. Jaka mungkin bukan orang kaya, tapi hatinya lebih berharga dari semua harta yang kupunya. Aku yakin, kalau kau masih ada, kau pasti ingin aku bahagia." Ratna menutup matanya, air mata jatuh di pipinya. Ia sudah mengambil keputusan. Ia tidak akan lagi takut pada gosip, tidak akan gentar pada tekanan keluarga. Yang ia butuhkan hanyalah keberanian untuk memperjuangkan perasaannya sendiri. Keesokan harinya, Ratna menemui Jaka lagi. Kali ini bukan dengan wajah murung, melainkan dengan keyakinan baru. "Mas Jaka," katanya dengan tegas, "aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak peduli lagi dengan omongan orang. Yang penting, aku tahu hatimu tulus. Kalau memang kita harus melawan dunia, aku siap.
Aku hanya butuh kamu tetap di sampingku. Mas Jaka tertegun, matanya berkaca-kaca. Bu Ratna, apa ibu benar-benar yakin? Jaka menunduk, lalu menggenggam tangan Ratna lebih erat dari sebelumnya. Kalau begitu, saya juga akan bertahan. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Mereka saling menatap, penuh keyakinan. Meski badai gosip dan tekanan terus menguji, mereka sudah menemukan keteguhan hati. Inilah awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Perjuangan bukan hanya melawan cibiran orang, tapi juga melawan ketakutan dalam diri mereka sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang penuh tantangan. Keputusan Ratna untuk tetap bersama Jaka ternyata membuat gosip semakin panas. Warga yang semula hanya menyindir, kini mulai terang-terangan membicarakan mereka. Beberapa bahkan menganggap Ratna telah jatuh harga diri karena memilih pria sederhana. Namun, di balik tekanan itu, ada juga keheningan yang aneh. Ratna dan Jaka tidak lagi sembunyi-sembunyi. Mereka berjalan berdampingan di pasar, berbicara di taman rumah dengan pintu terbuka, dan bahkan terlihat makan bersama di warung sederhana milik sahabat Jaka. Bagi sebagian orang, keberanian mereka terasa seperti tamparan. Bagi sebagian lain, itu menjadi bukti bahwa cinta tidak bisa diukur dari harta atau status. Suatu sore, Ratna dikejutkan oleh kedatangan keluarga besar almarhum suaminya. Kakak iparnya, Pak Harun, datang bersama istrinya dengan wajah serius. Mereka duduk di ruang tamu mewah, menatap Ratna dengan tatapan dingin. "Ratna," ujar Pak Harun tanpa basa-basi, "kami sudah mendengar banyak kabar yang beredar. Apa benar kau dekat dengan tukang galon itu?" Ratna menatap mereka tenang, meski hatinya bergetar. "Ya, apa yang kalian dengar itu benar. Aku dekat dengan Jaka." Istri Pak Harun langsung menepuk paha suaminya dengan kesal. "Astaga Ratna, kau tidak malu? Kau janda dari keluarga terpandang, punya nama besar, dan sekarang kau justru menurunkan martabat keluarga dengan orang seperti itu." Ratna menghela napas lalu berkata mantap, "Aku tidak pernah hidup untuk menjaga martabat orang lain. Aku hidup untuk diriku sendiri. Dan Jaka, dia memberiku sesuatu yang tidak bisa kalian berikan. Ketulusan dan ketenangan hati." Suasana ruang tamu mendadak hening. Pak Harun menatap Ratna lama, lalu berkata dengan nada kecewa, "Kalau begitu, jangan harap kami akan menganggapmu bagian dari keluarga lagi." Ratna menunduk sebentar, menahan air mata. Namun kemudian ia menegakkan kepalanya. "Kalau itu harga yang harus kubayar demi kebahagiaanku, aku rela." Mereka pun pergi dengan wajah murka, meninggalkan Ratna yang duduk sendirian di ruang tamu. Malam itu, Ratna menceritakan semuanya kepada Jaka. Jaka terdiam lama, merasa bersalah. "Bu Ratna, semua ini jadi masalah besar karena saya. Kalau ibu mau, lebih baik kita akhiri saja hubungan ini. Saya tidak ingin ibu kehilangan keluarga hanya karena saya." Namun Ratna menatapnya dengan penuh keyakinan. "Mas, aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidupku. Aku kehilangan suami, aku kehilangan kebahagiaan, dan sekarang aku kehilangan keluarganya. Tapi satu hal yang tak ingin aku kehilangan adalah dirimu. Karena bersamamu, aku merasa hidup kembali. Jadi jangan pernah katakan untuk menyerah." Jaka tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah mendengar kata-kata sekuat itu dari seorang wanita, apalagi dari Ratna yang begitu ia hormati.
Ia lalu menggenggam tangan Ratna erat-erat. Kalau begitu, mulai sekarang, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Saya tidak akan pergi lagi. Kabar hubungan Ratna dan Jaka semakin meluas hingga keluar desa. Ada yang menulis di media sosial, lengkap dengan foto-foto mereka di pasar atau saat berbincang di teras rumah. Komentar-komentar pedas pun bermunculan. Gila, janda kaya malah milih tukang galon. Ini cinta atau kasihan? Jelas tukang galon itu cuma mau hartanya. Ratna membaca sebagian komentar itu. Hatinya perih. Namun kali ini, ia tidak lagi menangis seperti dulu. Ia hanya menutup layar ponsel. Lalu berkata dalam hatinya, "Aku sudah memilih jalanku." Jaka pun demikian. Meski sering diejek oleh teman-teman sesama pengantar galon, ia tetap bekerja keras. Bahkan, ia semakin semangat karena ia merasa harus membuktikan bahwa dirinya bukan lelaki yang hanya menumpang pada harta Ratna. Beberapa minggu kemudian, Ratna mengambil langkah besar. Ia mengundang beberapa tetangga, sahabat dekat, dan juga keluarga kecilnya untuk berkumpul di rumahnya. Di depan mereka semua, Ratna berdiri dengan berani. Sementara Jaka duduk di sampingnya. Saya tahu selama ini banyak sekali gosip tentang saya dan Mas Jaka. Ada yang mencibir, ada yang menghina, bahkan ada yang menganggap saya mempermalukan keluarga besar saya sendiri. Tapi hari ini, saya ingin mengatakan sesuatu dengan jujur. Saya, Ratna, mencintai Jaka. Bukan karena statusnya, bukan karena kekayaannya, tapi karena hatinya. Saya sudah merasakan hidup dalam kesepian, dan Jaka hadir membawa cahaya. Jadi, jika kalian bertanya, apakah saya akan mundur hanya karena omongan orang? Jawabannya tidak. Saya akan tetap bersama Jaka, apapun risikonya. Ruangan hening. Beberapa orang menunduk malu. Beberapa berbisik-bisik. Namun ada pula yang menatap Ratna dengan kagum. Seorang ibu tua tiba-tiba berdiri dan berkata, "Bu Ratna, saya memang awalnya heran. Tapi setelah mendengar langsung dari ibu, saya rasa ibu benar. Kalau memang Jaka bisa membahagiakan ibu, siapa kita yang bisa melarang?" Ucapan itu disambut tepuk tangan kecil dari beberapa orang. Ratna menatap Jaka dengan mata berkaca-kaca, lalu menggenggam tangannya erat. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa berbeda. Gosip masih ada, tapi semakin lama semakin berkurang. Orang-orang yang dulu paling keras menghina, akhirnya lelah sendiri melihat Ratna dan Jaka tetap teguh. Mereka mulai menjalani kehidupan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Ratna sering menemani Jaka mengantar galon, bukan sebagai bentuk merendahkan diri, melainkan sebagai wujud kebersamaan. Warga yang melihat mereka akhirnya mengangguk pelan, menyadari bahwa kebahagiaan sejati memang tidak bisa diukur dari status sosial. Beberapa bulan kemudian, Ratna menulis di buku hariannya, "Banyak orang bilang aku gila karena memilih jalan ini, tapi aku tidak pernah merasa sewaras ini seumur hidupku. Aku memilih Jaka bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia tulus. Dan aku percaya ketulusan lebih berharga dari semua harta yang ada di dunia." Kisah Ratna dan Jaka memberi kita pelajaran penting, bahwa kebahagiaan sejati bukan ditentukan oleh harta, jabatan, atau pandangan orang lain. Terkadang cinta hadir dalam wujud yang paling sederhana. Namun, justru di sanalah letak keindahan yang sesungguhnya. Jangan pernah takut memperjuangkan apa yang membuat hati kita damai, meski dunia menertawakan.
Karena pada akhirnya, hidup ini milik kita sendiri, bukan milik mereka yang hanya pandai menghakimi. Demikianlah kisah nyata seorang janda kaya raya yang memberi kesempatan kepada tukang galon sederhana untuk menemaninya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menghargai ketulusan apapun bentuknya. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat kisah Luna. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, supaya kita bisa terus berbagi cerita penuh makna dari berbagai penjuru tanah air. Terima kasih telah menyimak dan tetaplah percaya, cinta sejati selalu menemukan jalannya.